seseorang itu akan lebih happy kalau dia kerja di bidang yang dia sebenarnya suka. Biarpun misalnya bidang. Hai guys, welcome back to my channel. Untuk kalian yang baru di channel aku, welcome to my channel. Nama aku Luciana dan aku orang Indonesia yang sudah sejak umur 10 tahun tinggal di Amerika. Jadi aku udah kira-kira 20-an tahun di Amerika. Di video ini aku akan ngomongin tentang karir di karirku di Amerika. Background, educational, dan professional aku itu tuh sebenarnya di accounting. Pas di tahun 2020 itu aku sudah kerja di accounting selama 10 tahun. Nah, tapi terus di akhir 2020 itu aku keluar dari accounting karena aku coba explore bidang-bidang lain seperti project management, social media management, specifically di sektor non-profit organization. Jadi di organisasi-organisasi non-profit ya, organisasi-organisasi yang tidak tidak nyari untung secara financial, dan ini biasanya organisasi-organisasi yang ada jiwa sosialnya tinggi gitu. Jadi mereka ada misinya itu sesuatu hal yang sosial. Di akhir 2021 aku ada mendirikan organisasi aku sendiri yang juga non-profit dan specifically di bagian animal rescue. Jadi modal kayak animal shelter tapi bukan animal shelter, tapi namanya animal rescue. Kalau animal shelter ada fasilitasnya sendiri, tapi kalau animal rescue itu nggak ada fasilitas tempat kita taruh anabu-anabu yang sudah kita selamatkan ya. Jadi kalau animal rescue itu tuh kita pakai foster home. Jadi orang-orang yang bersedia menjadi relawan, menjadi orang tua asuh para anabu-anabu yang kita selamatkan. Nah, itu akhir 2021 sampai sekarang organisasi animal rescue aku masih berjalan. Cuma sekarang aku sudah mau balik kerja lagi. Jadi selama aku bangun organisasi animal rescue aku dan sama aku memimpin organisasi animal rescue aku, itu aku totally take a break dari karir aku di luar bidang itu, karena tadinya tuh aku mau fokus di membangun organisasi aku gitu guys. Tapi yang namanya organisasi non-profit, karena masih kecil, itu tuh aku nggak ada penghasilan dari organisasi ini. Jadi makanya aku mesti balik kerja supaya aku ada penghasilan sendiri di luar penghasilan suamiku. Nah, sekarang aku mau balik kerja, awalnya aku mikir mau balik ke accounting, karena accounting itu suatu comfort zone untuk aku ya, karena aku kan udah 10 tahun kerja di sana, dulu juga aku kuliah S1 dan S2 itu juga di accounting gitu. Cuma waktu aku nyari kerja di accounting ini kali, aku nyadar bahwa this is still not something that I want to do. Accounting ini tetap bukan bidang yang aku sebenarnya suka. Dulu aku masuk accounting itu karena sebenarnya bisa dibilang karena pressure, tekanan dari keluarga ya. Lebih tepatnya tekanan dari om tante aku yang membesarkan aku dan mengadopsi aku di Amerika. Nah, jadi sekarang ini aku lagi terus mengeksplor bidang apa aja yang aku suka. Nah, bidang apa aja yang aku lagi explore? Ada 4 bidang sebenarnya. Salah satunya itu adalah namanya project management. Jadi ya project management itu kerjanya nge-manage proyek-proyek di perusahaan. Proyek-proyek itu bukan berarti construction ya. Biasanya kalau orang mikir project management, manage proyek, orang akan mikir manage proyek construction, tapi nggak cuma construction. Itu bisa proyek apa aja. Bisa misalnya proyek bikin app, bisa proyek teknologi, bisa proyek bikin produk, I don't know, baby food or something like that. Jadi yang namanya project management itu bisa projectnya itu bisa apa aja gitu. Dan kita nge-manage project itu dari awal sampai akhir gitu. Terus selain itu aku juga lagi explore social media marketing. Jadi social media marketing atau social media management yaitu bagian social media guys. Jadi ada orang yang kalau kalian lihat di Instagram, lihat di YouTube kayak sekarang ini, ada orang yang bikin kontennya, ya kan? Tapi itu di atas orang yang bikin konten itu juga ada orang yang nge-manage orang-orang yang bikin konten. Jadi orang-orang yang nge-manage orang yang bikin konten itu tuh mereka yang nge-manage kayak kayak konten, misalnya video yang ini itu tuh kapan akan keluar, kualitasnya seperti apa, dan segala macam. Terus keyword taggingnya mesti seperti apa, terus lihat analitiknya, segala macamnya gitu. Terus ada juga
marketing. Kebanyakan nih sekarang ini kebanyakan perusahaan-perusahaan itu tuh sudah pindah strategi marketingnya dari marketing yang zaman dulu kayak misalnya bikin flyer, bikin brosur yang physical gitu ya. Mereka udah pindah dari seperti itu ke social media marketing. Karena seperti kalian tahu, social media zaman sekarang itu lagi booming banget ya kan. Jadi perusahaan-perusahaan itu take advantage of that, mempergunakan boomingnya social media untuk marketing produk-produk atau service-service perusahaan itu. Dan itu salah satu bagian yang aku lagi explore juga. Jadi social media marketing atau management. Nah, bagian ketiga yang aku lagi explore itu namanya UI UX design. UI itu user interface, UX itu user experience, design ya, design gitu. Jadi ini mendesain atau membuat desain untuk menurut pengalaman yang akan pakai produk itu. Jadi misalnya kalau kalian masuk ke suatu website online ya, itu kalian namanya user dan untuk kalian masuk ke website itu ini orang-orang yang mendesain website itu tuh mendesain website itu gimana caranya supaya pengalaman kalian waktu ke website itu smooth gitu, lancar gitu, nggak ada yang ngehang, nggak ada yang frozen, terus kalian bisa dengan gampang nyari mendapatkan informasi yang kalian lagi cari di website itu. Jadi itu tugasnya UX designer gitu. Dan itu UX design ini UX design ini nggak cuma untuk website tapi bisa juga ngedesain app, bisa juga ngedesain produk, tapi kebanyakan website sama app sih ya. Nah, jadi itu suatu bagian yang aku lagi explore juga. Nah, bagian terakhir yang aku lagi explore itu video production. Seperti kalian tahu, aku mulai YouTube channel ini sebenarnya karena aku suka bikin video dan ngedit video, basically produce video. Nah, jadi sekalian aku explore benar-benar, oke, ini kalau aku beneran di bidang ini sebagai profesional, itu seperti apa? Nah, caranya gimana untuk mengeksplor bidang-bidang ini? Cara aku, dan ini setiap orang caranya bisa berbeda-beda, tapi cara aku itu adalah dengan ngambil kelas-kelas. Di Amerika itu ada namanya kelas bootcamp. Orang biasanya mikir kelas bootcamp itu kelas fitness, tapi nggak cuma kelas fitness. Kelas bootcamp yang bukan fitness itu artinya tuh kelas yang intensif. Jadi misalnya kelas kalau misalnya kalian balik ke sekolah, balik ke universitas gitu ya. Biasa kelas-kelas di universitas itu misal 1 semester panjangnya kan bisa 6 bulanan gitu kan. Tapi kalau kelas yang intensif atau kelas bootcamp ini kelasnya tuh yang tadinya musim 6 bulan itu dipercepat jadi 1 bulan atau 2 bulan gitu. Jadi tapi selama 1 atau 2 bulan itu kelasnya tuh intensif guys. Jadi kalian tuh belajar banyak dalam periode yang sangat pendek gitu ya. Nah, jadi ini cara aku nge-explore bidang-bidang ini adalah dengan cara ngambil kelas-kelas bootcamp, kelas-kelas intensif ini di ke-4 bidang yang aku kasih tahu kalian ini. Nah, aku udah selesai kelas yang project management dan kalau kalian tertarik dengar aku ngomong menurut opini aku tentang kelas project management itu, aku bisa bikin video yang khusus tentang kelas project management. Dan sekarang ini aku lagi ngambil kelas yang UX design dan bersamaan sama kelas social media marketing. Terus nanti abis kelas UX design dan social media marketing ini selesai, aku akan ngambil kelas intensif untuk video production. Sebenarnya aku udah tahu cara produce video, cuma aku mau mau pendidikan yang lebih formal aja di bidang video production gitu loh guys. Terus kenapa aku mau pindah dari accounting? Seperti aku bilang di awal-awal ya, accounting itu sebenarnya bukan bidang yang aku suka. Aku dulu masuk accounting karena tekanan dari keluarga sebenarnya. Karena biasa kalau orang Asia menurutku ya, orang Asia biasa mau anaknya tuh masuk bidang yang bikin banyak uang. Well, yang kelihatannya bikin banyak uang gitu ya, seperti accounting, finance, jadi dokter, jadi pengacara, ya kan. Tapi bukan berarti kita semua itu suka bidang-bidang seperti itu. Kepercayaan aku itu adalah seseorang itu akan lebih happy kalau dia kerja di bidang yang dia sebenarnya suka. Biarpun misalnya bidang itu dipandang rendah sama budaya orang-orang di budaya Asia gitu ya, tetap gitu yang namanya kayak
happiness seseorang itu maksudnya tidak peduli apa yang orang lain mikir gitu kan. Kalau kita kerja di suatu bidang yang kita sebenarnya suka, biarpun mungkin awalnya gajinya nggak terlalu tinggi, kalau kita suka dengan bidang yang kita kerjain sekarang ini, kita dengan secara otomatis akan mau terus belajar tentang bidang itu, terus mengupdate skill kita di bidang itu. Jadi makanya aku sudah 30-an tahun ya, aku sekarang ini mulai mengeksplor aku sebenarnya suka bidang apa aja gitu. Supaya aku bisa kerja di bidang itu, supaya aku bisa lebih happy basically gitu guys. Jadi yang namanya happy itu nggak bisa diukur dengan uang gitu ya. Jadi biarpun kita bisa misalnya kerja dan dapat dapat gaji kayak $100.000 per tahun, kalau kita nggak happy, nanti akhirnya kesehatan kita juga terefek, karena kesehatan fisik kita terefek, kesehatan mental kita terefek, akhirnya kita stres mulu, kan juga nggak bagus gitu, ya kan? Tapi memang mesti mulai dari awal, nggak bisa langsung mengharapkan langsung jadi manajer karena kita pindah bidang. Again, kalau kalian mau aku ngomongin tentang kelas-kelas intensif ini yang aku lagi kerjain sekarang ini, kalian bisa komen di bawah. Terus jangan lupa kalau kalian belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. And I will see you guys in the next video. Bye guys.